Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, akhirnya tibalah kita di minggu dari penghujung tahun 2024. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, makin disukai Allah dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sejak adanya Facebook, YouTube, terutama Instagram, komen like itu diburu oleh banyak orang. Orang berlomba-lomba mendapat like dari sesamanya demi gengsi dan juga demi uang. Makin banyak like-nya, makin naik gengsinya, dan makin banyak cuannya. Ketika kita menjalani hidup sebagai orang percaya, kita tidak diajar untuk mencari apalagi mengejar like dari sesama. Like nomor satu yang harus kita cari, kita kejar, dan kita harapkan adalah like dari Tuhan. Siapa yang disukai oleh Tuhan, dia juga akan disukai oleh sesamanya. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, kita melihat dua tokoh yang disukai oleh Allah dan manusia. Yang pertama adalah Samuel. Dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 26 demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kedua, Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 52 menyaksikan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi, disukai oleh Allah dan manusia. Samuel dan Yesus keduanya sama-sama disukai oleh Allah dan manusia. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga bisa menjadi orang yang disukai oleh Allah dan sesama? Jawabnya bisa Bapak Ibu Saudara. Caranya bagaimana? Mari kita belajar dari kedua tokoh ini. Yang pertama, belajar dari Samuel. Kita bisa disukai Allah dan sesama ketika kita ini menjaga hidup kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, Samuel itu adalah seorang nabi, hakim, dan imam. Tapi Samuel itu bukan keturunan imam. Ayahnya bernama Elkana, ibunya bernama Hana. Hana itu susah punya anak. Maka Hana berjanji dalam doanya, kalau Allah memberinya seorang anak, dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Tuhan dengar doa Hana, lalu lahirlah Samuel. Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan di bait Allah. Samuel tumbuh menjadi orang yang disukai Allah dan sesamanya. Kok bisa? Ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Hofni dan Pinehas. Keduanya adalah putra dari Imam Eli. Nah, Hofni dan Pinehas ini punya kehidupan yang sangat kontras sekali dari Samuel. Mereka menghabiskan waktu masa mudanya dengan melakukan hal-hal yang berdosa. Salah satunya adalah perzinahan. Ironisnya, perzinahan ini dilakukan di bait Allah. Di bait Allah. Dan memang Hofni dan Pinehas ini Bapak Ibu Saudara ya, mereka ini gak ada rasa takut dan rasa hormatnya kepada Tuhan sama sekali. Padahal mereka itu imam, pemimpin umat, pengantara antara Tuhan dan manusia. Dan mereka juga berani mencuri persembahan untuk Tuhan. Jadi kehidupan Hofni dan Pinehas itu berlumuran dosa, sementara kehidupan Samuel itu sangat kudus. Samuel sangat rajin, ya, taat, dia juga bertanggung jawab melaksanakan tugasnya di bait Allah. Samuel dididik untuk takut dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Samuel dari kecil sampai dia besar disukai oleh Allah dan sesamanya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, orang percaya juga akan disukai Allah dan sesamanya ketika menerapkan hidup kudus dengan konsisten setiap hari. Kalau kita perhatikan Kolose 3 ayat 12, di situ disebutkan bahwa orang yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dikuduskan. Mereka menjadi orang pilihan yang dikuduskan oleh Allah. Umat pilihan yang dikuduskan hidupnya itu harus terus menuntut dirinya supaya semakin kudus dari hari ke hari. Semakin kudus hidupnya, semakin disukai oleh Allah dan sesamanya. Paulus menuliskan bagaimana kehidupan orang yang dikuduskan itu. Di situ disebutkan bahwa di dalam Kolose 3:12 mereka itu punya belas kasihan, mereka itu murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Orang yang berbelas kasihan itu disukai Allah dan sesamanya. Sementara orang yang kejam dibenci oleh manusia, apalagi oleh Tuhan. Kalau kita lihat ya, ada manusia kejam sama binatang. Contoh yang di jalan kita lihat ada orang nendang kucing ditendang begitu ya, ditimpukin pakai batu ya. Kita rasanya terganggu. Jam amat di orang yang sama binatang aja seperti itu gitu ya. Ya, kita lihat orang kalau kejam sama binatang saja kita terganggu, apalagi kalau kejam terhadap sesamanya. Kita suka orang yang murah hati, bukan yang pelit, apalagi kikir. Kita suka orang yang rendah hati, bukan yang sombong. Kita juga suka orang yang lemah lembut, bukan orang yang suka membalas jahat dengan jahat. Dan kita juga sangat suka sekali dengan orang yang sabar, bukan orang yang cepat marah dan yang suka kasar. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kudus itu adalah menghasilkan buah-buah roh. Ketika Paulus menuliskan 9 buah roh, Paulus menegaskan bahwa tidak ada hukum manapun yang menentang buah-buah roh yang dihasilkan oleh orang yang percaya. Semua umat di muka bumi ini menyukai buah roh. Apa ada orang Kristen yang murah hati, yang sabar, lalu disebut melawan KUHP? Nggak ada kan saudara? Justru mereka yang tidak sabar lalu membunuh orang, itu disebut melawan hukum negara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus menghasilkan buah roh yang menjadi ciri khas dari hidup orang yang dikuduskan oleh Allah. Saat buah roh itu menjadi karakter dari kita semua, maka dengan sendirinya Allah dan sesama akan menyukai kita. Bagaimana kita ini bisa hidup kudus? Bagaimana supaya setiap hari kita bisa konsisten hidup kudus? Paulus memberitahukan rahasianya dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus menegaskan lebih jelas ya tentang apa itu melakukan segala perkataan atau perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca kembali bersama-sama 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk bisa terus hidup kudus, kita harus belajar mengatakan dan melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang ibu.
Jadi ceritanya saudara-saudara, satu kali si suami ini pulang kerja minta dibikini kopi, ya. Mah, bikinin kopi dong. Nah, si istri ini baru selesai lahiran, baru selesai juga ngurus bayinya. Dia langsung sewot. Saya udah capek ngurus rumah, ngurus anak. Kamu kok enak aja minta dibikinin kopi? Bikin sendiri sana. Suaminya ikut marah. Ya kan saya juga udah capek kerja. Istri wajib melayani suami. Si istri tambah marah lagi ya. Papa saya juga capek kerja. Tapi kalau lihat mama saya capek basah. Papa saya biarpun capek pulang kerja, bikinin teh buat mama saya. Supaya mama saya senang hatinya. Masakannya tambah enak. Si istri ini bete Bapak Ibu, lalu dia masuk kamar. Suaminya ditinggal bikin kopi sendiri. Ibu ini nih maunya, si suami ini jangan terus minta dilayani. Sekali-kali kek ngerjain urusan rumah sendiri. Sekali-kali melayani istrinya juga. Masa dia udah capek nyapu, ngepel, cuci baju, setrika baju, setumpuk, ngurus bayi pula. Suaminya mau minum kopi aja mesti dibuatin sama dia. Coba bikin sendiri dan bikinkan juga kopi buat istrinya sekalian. Kejadian itu terjadi beberapa kali, saudara. Tapi satu kali dia berdoa, dia merasa bersalah. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku nih jengkel sama suamiku, katanya ya. Jengkel banget. Aku nih capek, tapi dia gak ada pengertiannya, ya. Aku ini kesel sama suamiku. Tapi aku juga mau tumbuh jadi istri seperti yang kau kehendaki. Dia lalu baca Alkitabnya, saudara. Dan dia menemukan Kolose 3:17, Kolose 3 ayat 23. Besoknya suaminya pulang kerja, ya. Seperti biasa suaminya nggak kapok-kapok minta dibuatin kopi. Kopi mah katanya ya. Tapi dia sudah berdoa, dia sudah baca firman, hatinya sudah dialiri oleh kasih roh dari Roh Kudus ya. Dia ke dapur, dia bikin kopi. Ketika dia bikin kopi, dia bilang begini, untuk Tuhan. Untuk Tuhan ya. Lalu dia hidangkan kopi itu buat suaminya. Untuk Tuhan. Kalau untuk suaminya, hatinya jengkel lagi. Lagi-lagi minta dibikini kopi. Maning-maning kopi, maning-maning nyuruh. Lagi-lagi minta dilayani. Lama-lama sianida dimasukin di situ ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada akhirnya suaminya jadi baik dan di kemudian hari juga bisa melayani istrinya. Mereka berdua hidup sebagai suami istri yang bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara, mau hidup kudus? Katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lagi jengkel ya, mau ngomong kasar, tapi tetap harus ngomong baik. Bilang dalam hati, untuk Tuhan. Lagi kesel, hati ini kepengennya marah, tapi harus tetap sabar. Katakan dalam hati, untuk Tuhan. Semua yang untuk Tuhan adalah baik, bahkan terbaik. Semakin lama kita ini semakin tak punya waktu lagi untuk berkata dan berbuat yang tidak baik dan tidak benar. Semakin lama kita ini semakin tidak punya waktu lagi untuk dosa. Kepikir pun enggak, apalagi sampai mewujudkannya dalam kata dan perbuatan. Hasilnya kita akan semakin disukai oleh Allah dan semakin disukai oleh sesama. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita disukai Allah dan sesama? Kedua, belajar dari Yesus, kita bisa disukai Allah dan sesama ketika tumbuh menjadi orang yang berhikmat, dalam arti cerdas firman.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas 2 ayat 52 memberitahukan kepada kita bahwa saat Yesus bertumbuh semakin dewasa, ia juga bertambah hikmatnya. Di situ Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia, makin disukai oleh sekitarnya. Hikmat seperti apa yang dimiliki Yesus sampai dia dikasihi dan disukai oleh Allah dan sesamanya. Ketika berusia 12 tahun, Yesus masuk ke bait Allah. Lalu dia berdiskusi dengan para alim ulama. Orang pintar semua ini loh saudara ya. Lukas 2 ayat 47 menuliskan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Yesus itu cerdas loh Bapak Ibu ya. Cerdas di sini maksudnya mampu memahami, mampu mengerti firman Tuhan. Di usia 12 tahun, Yesus sudah mampu memahami dan mengerti firman Tuhan dengan mendalam. Inilah yang membuat Yesus disukai oleh Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang mampu memahami dan mengerti firman Tuhan akan tumbuh menjadi orang yang disukai oleh Allah dan sesamanya. Mengapa? Karena dia tahu, dia paham betul kebenaran firman Tuhan, sehingga perkataannya, perbuatannya itu selalu dilandasi dengan kebenaran firman. Orang itu biasanya akan berkata dan berbuat dari apa yang jadi pemahamannya. Kalau pemahamannya tentang firman itu sedikit ya, pemahamannya tentang firman itu dangkal, maka apa yang dikatakan dan diperbuatnya seringkali bukan mendatangkan kebaikan bagi sesamanya dan memuliakan Tuhan. Maka orang percaya yang suka merenungkan firman Tuhan akan tumbuh menjadi orang yang bijaksana, cerdas, dan semakin disukai Allah serta sesamanya. Coba kita lihat ya kesaksian Alkitab dari orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Kita baca ayat ini dengan bertanggapan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci kepada segala jalan dusta. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang suka merenungkan firman Tuhan akan lebih cerdas, lebih berakal budi, lebih berpengalaman dibandingkan orang-orang dunia, bahkan dibanding orang-orang tua yang tidak suka merenungkan firman Tuhan. Orang muda, anak-anak remaja dan para pemuda disukai semua orang ketika menjadi orang yang berpengertian, sabar, dan berperilaku sesuai firman. Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kebaikan seperti apa? Salah satunya adalah kebaikan, mendapat respon, disukai oleh Allah dan sesamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita pacu diri kita untuk tekun baca renungkan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan lebih mudah bekerja dalam diri kita kalau kita ini rajin baca, rajin merenungkan firman Tuhan. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita paham, semakin kita kenal siapa Tuhan Allah kita itu. Nah, itulah yang disukai oleh Allah. Kita makin paham Tuhan, makin kenal sifatnya, itu yang disukai oleh Allah. Kita lihat Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mari baca dengan bertanggapan.
Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sungguh semuanya itu kesukai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mau semakin disukai Allah dan sesama, kejar kekudusan, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan itu. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini sambil mendengarkan sebuah pujian.